Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak henti-hentinya, dan juga tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nilam Srisa Putri dengan NIM 21040350110 dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 02. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat dengan topik ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, perkembangan komputer, jaringan telekomunikasi, dan internet. Ketiga, prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran kelas. Keempat, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kelima, penerapan ICT dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIC dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT. Informasi komunikasi di sini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi di sini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, mengenai perkembangan komputer, jaringan telekomunikasi, dan internet. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Lembaga pendidikan melihat bahwa sistem informasi sebagai alat yang sangat menarik untuk membuat operasional organisasi menjadi lebih efisien. Tujuannya adalah menghapus posisi penyambung komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan, juga menghapus batas waktu untuk operasi internasional yang saat ini dikenal dengan sistem informasi global. Oleh karena itu, sebuah sekolah dapat membuat pengelolaan fasilitas menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, jaringan. Berbicara mengenai ICT atau Information and Communication Technology akan berhubungan dengan yang namanya sistem atau jaringan telekomunikasi. Kenapa? Karena dengan adanya jaringan telekomunikasi, sistem pembelajaran ICT akan bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal dan lebih luas. Terdapat dua jenis jaringan, yaitu LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini dibentuk untuk menghubungkan PC dalam radius dengan mil atau 500 meter. Kedua yaitu WAN atau Metropolitan dan Area Network, di mana menjangkau daerah geografis yang besar sanatero kawasan, negara, benua, atau seluruh dunia. Selanjutnya mengenai cara dalam menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan terdapat dua cara, yaitu pertama melalui sinyal analog, di mana sinyal analog ini diwakili oleh bentuk gelombang yang kontinu melalui suatu medium komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Dan yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital dibentuk oleh gelombang binar yang berbeda dari gelombang kontinu. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working network, atau terhubungnya jaringan yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung dan terstruktur. Jaringan internet erat kaitannya dengan World Wide Web atau WWW. WWW atau World Wide Web merupakan kumpulan server web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama.
WW di sini adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP merupakan standar komunikasi yang digunakan untuk transfer halaman web. HTTP adalah rangkaian huruf yang pertama yang terletak pada awal dari setiap alamat web, diikuti oleh domain yang menentukan komputer server mana dalam perusahaan yang menyimpan dokumen tersebut. Bagian dari internet mencakup intranet dan extranet, di mana intranet ini adalah organisasi yang menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Sedangkan extranet yaitu manajemen rantai pasokan, perencanaan dan pengembangan produk dan pelatihan atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran kelas. Adapun prinsip umum penggunaan teknologi dalam hal ini adalah sebagai yang pertama, yaitu efektif dan efisien. Kedua, optimal. Ketiga, menarik. Dan yang keempat, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mencakup mengenai tutorial, di mana ICT digunakan untuk pembelajaran tutorial apabila digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Eksplorasi mencakup 1. Mencari dan mengakses informasi dari internet. Kedua, melihat demonstrasi sesuatu kejadian sesuai urutan dengan software dan hardware. Alat aplikasi. Mengenai hal ini, ICT dikatakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugas. Contohnya, pada membuat dan menganalisa diagram dalam pelajaran matematika. Terakhir, komunikasi, di mana ICT dikatakan sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antara tenaga pendidik dengan murid dalam mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya, mengenai penerapan ICT di dalam pendidikan. Mengenai hal ini, dalam pembelajaran biasanya menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, beserta aplikasinya seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD atau proyektor, CD pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Dalam pembelajaran berbasis ICT, selain dukungan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan koneksi berbasis web atau internet juga sangat diperlukan. Hal ini memungkinkan para siswa dan guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang tidak harus selalu bertatap muka secara langsung, akan tetapi bisa dengan cara online yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet ini, seseorang dapat mengakses data apa saja dalam melakukan browsing ke berbagai penyedia data atau server di berbagai belahan dunia. Sebelum mengimplementasikan penerapan ICT di sekolah, tentunya sekolah tersebut harus mempersiapkan kemampuannya atau kompetensinya terlebih dahulu, di antaranya yaitu alat-alat input device yang merupakan hal yang sangat penting untuk memasukkan data yang akan ditransformasikan ke dalam bentuk informasi. Informasi yang telah diolah oleh aplikasi software selanjutnya bisa diinterpretasikan melalui output yang dikeluarkan oleh alat-alat output atau output device. Informasi-informasi yang telah dikeluarkan akan disimpan di dalam CD-ROM, USB, flash drive, dan hardware agar bisa menjadi bahan evaluasi bagi sekolah. Saat ini sudah dikembangkan protokol komunikasi agar bisa berbagi data dengan komputer lainnya. Salah satu protokol komunikasi yang berkembang saat ini adalah Ethernet. Untuk menunjang komunikasi antar komputer juga diperlukan adanya network. Pihak sekolah harus menyiapkan lokal area network, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya atau seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Dan selanjutnya yaitu mengenai buku elektronik atau e-book. Jadi buku elektronik atau e-book ini adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis.
Jadi dalam sebuah e-book dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, gambar, animasi maupun movie, sehingga informasi yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jenis e-book paling sederhana adalah yang sekedar memindahkan buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh komputer. Baik, demikianlah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.